Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang melakukan blunder akan menerbitkan ijazah baru bagi ijazahnya yang ditahan oleh perusahaan. Nah, saya curiganya ini ada andil atau ada campur tangan dari Pak Jokowi. Kok bisa? Mari kita bahas sama-sama. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Pak Badimas. Info kali ini datangnya dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang melakukan blunder akan menerbitkan ijazah baru bagi ijazahnya yang ditahan oleh perusahaan. Nah, saya curiganya ini ada andil atau ada campur tangan dari Pak Jokowi. Kok bisa? Mari kita bahas sama-sama. Jadi begini, kemarin Bu Kofifa ini kan memberikan statement bahwa karyawan atau mantan karyawan yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan, kemudian tidak dikeluarkan atau mungkin hilang, itu akan difasilitasi, akan dijembatani untuk menerbitkan ijazah baru, khususnya bagi tamatan SMA atau SMK. Karena kan kita tahu kalau SMA dan SMK itu ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sementara kalau di universitas, pihak Pemprov Jawa Timur ini akan memfasilitasi itu, terutama universitas yang ada di wilayah Jawa Timur. Nah, yang menjadi blunder bagi saya, ini adalah statement Kofifa yang mengatakan bahwa negara ini hadir. Negara hadir. Memang Kofifa sebagai gubernur itu mewakili negara. Pemerintah provinsi mewakili negara hadir untuk membela hak para karyawan. Tapi kenapa langkah yang dipilih adalah menerbitkan ijazah baru? Seharusnya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur adalah sama seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kan kita tahu beberapa hari belakangan ini, kasus ini kan lagi hangat. Ketika seorang karyawan ini kemudian ijazahnya ditahan oleh PT Sentosa Steel yang ada di Surabaya, milik dari Diana, namanya Diana Tanhua, seorang pengusaha. Kemudian kemarin ramai karena viral didatangi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, yang kemudian berujung Armuji ini dilaporkan ke pihak kepolisian karena si Diana ini merasa nama baiknya dicemarkan. Dan dengan gaya songongnya, kemudian dengan arogannya, dia merasa dia ada di atas pemerintah, dia ada di atas negara. Kita nggak tahu backingnya siapa, kayaknya sih orang-orang kuat, kayaknya. Tapi kan ini belum terbukti. Cuman dengan gayanya yang seperti itu, dengan arogannya, dia merasa dia ada di atas negara, dia ada di atas pemerintah kota Surabaya. Nah, yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, ini sudah benar, mensegel perusahaan itu. Kemudian izinnya ditahan. Kalau misalkan sampai ijazah ini tidak dikeluarkan, maka izinnya akan dicabut. Kan memang seharusnya seperti itu. Tapi gubernurnya dengan dalih negara hadir, kemudian akan menerbitkan ijazah yang baru. Bukannya mengambil tindakan yang tegas kepada sang pengusaha, kepada perusahaan, justru malah mengambil langkah yang out of the box, dan bagi saya itu adalah sebuah blunder dengan menerbitkan ijazah yang baru. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak ijazah itu diterbitkan yang baru? Dari Permendikbud, dari Peraturan Menteri Pendidikan tahun 2014, itu kan mengatakan bahwa ijazah yang hilang atau rusak itu tidak bisa diterbitkan yang baru. Karena apa? Karena itu memang melanggar, akan terjadi kerancuan, karena di sana ada nomor kop surat, lalu kemudian juga itu adalah sebuah legalitas yang sangat berharga. Tidak bisa kalau misalkan itu hilang, diterbitkan yang baru. Yang bisa dilakukan adalah diberikan surat pengganti. Misalkan ini adalah ada keterangannya di sana ijazah yang asli hilang, atau ijazah yang asli rusak, atau ijazah terhilang dan lain sebagainya. Itu aturannya begitu. Tapi kekuatannya itu hampir sama dengan ijazah. Meskipun itu nanti tidak bisa menggantikan, bahwa ini legalitasnya tidak bisa menggantikan legalitas ijazah yang asli, tapi untuk melamar pekerjaan, kemudian untuk berbagai keperluan, itu kekuatannya secara hukum sama. Nah, itu yang terjadi. Sementara sekarang di DPRD Jawa Timur, itu pun juga sudah mengkonter
Gubernur Jawa Timur, di pihak DPRD mengatakan itu tidak dimungkinkan. Untuk menerbitkan ijazah yang baru itu tidak dimungkinkan karena itu akan melanggar hukum. Kemudian juga aturannya juga tidak ada. Perdanya apalagi itu tidak memungkinkan. Tidak ada itu. Jadi yang bisa dilakukan adalah menerbitkan surat pengganti ijazah dengan keterangan ijazah yang asli hilang atau ijazah yang asli rusak. Itu yang terjadi. Nah, yang patut disayangkan ini adalah tindakan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Kenapa tidak mengambil tindakan yang tegas seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi? Kenapa seperti itu? Itu kan timbul pertanyaan bagi netizen sekarang. Kenapa Gubernur Jawa Timur seperti itu? Nah, bagi saya ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama, memang Gubernur Jawa Timur ini takut dengan pengusaha itu atau orang yang ada di belakang yang membackingi pengusaha itu. Mungkin beliau tahu siapa yang membackingi pengusaha ini sampai dia searogan itu, dia merasa lebih hebat daripada negara. Mungkin Bu Khofifah tahu orang-orang yang ada di belakang pengusaha Diana Tanwa ini. Mungkin. Lalu yang kedua, saya mencurigai ada campur tangan Pak Jokowi di sana. Kenapa kok bisa tiba-tiba saya mengatakan seperti itu? Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan kok semua salah Jokowi, salawi dan sebagainya. Kalau kita tarik secara benang merah, itu kemungkinan ada. Kemungkinan ada. Saya mencurigai ya, bukan menuduh ya, mencurigai. Kemarin, selepas Lebaran, Khofifah ini kemudian bertemu dengan Pak Jokowi yang dikatakan membahas tentang isu perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina. Dan semua itu nggak mungkin. Nggak ada hubungannya dengan pemerintah Jawa Timur. Nggak mungkin kalau misalkan kita secara kasat mata atau mungkin secara nalar dan logis, itu nggak akan mungkin. Nah, yang kedua, apa yang mereka bahas, kemungkinan adalah salah satunya ini, bagi saya. Ini analisa saya. Karena apa? Karena beberapa waktu yang lalu, ramai isu ijazah palsu dari Pak Jokowi. Ijazah yang dikeluarkan oleh UGM. Lalu kemudian merembet ke ijazah SMA lah, merembet ke ijazah SMP lah. Nah itu kan kita belum tahu kebenarannya. Tapi kan kemarin sempat ada yang mengatakan bahwa ijazah yang asli itu hilang. Dan kemungkinan UGM akan menerbitkan yang baru. Nah ini bisa jadi sebagai normalisasi. Kemudian bisa jadi sebagai legalitas atau penguat bahwa ini loh, kalau ijazah ini hilang, maka instansi pendidikan ini baik dari SMA, SMK maupun universitas bisa loh menerbitkan yang baru. Secara logis, saya mikirnya begitu. Jadi ini dimulai dari awal. Kalau misalkan pemerintah Jawa Timur kemudian bisa memfasilitasi ini dan terjadi, sudah bisa diterbitkan ijazah yang baru bagi karyawan yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan, maka ini akan dinormalisasi, ini akan dilegalkan. Loh, itu loh bisa. Maka kemungkinan besar nanti ijazah-ijazah yang dikatakan hilang atau mungkin yang diduga palsu, itu akan diterbitkan yang asli dengan tanda tangan pimpinan instansi itu, baik rektor, kepala sekolah yang sekarang. Maka itu akan dianggap asli. Kalau bagi saya seperti itu, apakah ini benar? Saya serahkan semuanya kepada pemirsa Siwol TV. Apakah statement saya ini ada kemungkinan seperti itu? Atau misalkan statement ini salah, silakan dikoreksi. Correct me if I'm wrong, ya. Nah, kemudian begini. Kenapa kalau misalkan ini terjadi, ini kemudian bisa dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ini menjadi sebuah blunder, maka untuk kedepannya ini akan sangat amat berbahaya. Keteledoran dari pihak HRD untuk menahan ijazah bagi karyawan, kemudian sampai hilang, dokumen penting ini hilang. Nanti kalau misalkan ini akan bisa dijadikan kebenaran oleh Khofifah Indar Parawansa, maka kedepannya para perusahaan, HRD perusahaan itu akan menyepelekan ijazah para karyawannya. Mereka akan menahan ijazah dengan seenaknya, kemudian menyimpannya juga seenaknya. Kalau misalkan hilang, nanti akan minta diterbitkan yang baru. Tinggal minta aja ke Bu Khofifah. Kan seperti itu. Ini akan menjadi sebuah kenyataan yang sangat amat berbahaya kalau misalkan ini terjadi. Para HRD akan menyepelekan, perusahaan juga tidak menganggap ijazah karyawan ini sebagai barang yang sangat berharga.
kemudian juga dokumen yang sangat penting, mereka akan mengabaikan itu. Kalau hilang tinggal minta ke gubernur, tinggal minta ke Bukovifa, kan seperti itu. Itu yang berbahayanya. Lalu kemudian, dan kalau misalkan ini perusahaan tidak disanksi, kemudian juga tidak dituntut untuk mencari dan mengembalikan ijazah mereka, maka perusahaan ini juga akan dengan seenaknya menahan ijazah, kemudian juga dengan keteledorannya bisa menghilangkan atau bahkan merusak ijazah dari para karyawannya. Itu yang akan terjadi di ke depan. Makanya ini jangan sampai terjadi hanya demi memuluskan rencana-rencana Mulyono yang out of the box. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Tersandra itu nggak enak.